Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk menunggu, terima kasih untuk kesabarannya, dan kita akan mulai. Sekali lagi, Shalom, Erev Tov untuk kita semua, dan Purim Sameach untuk kita semua tentunya. Dan masih dalam suasana Purim, walaupun Purim sudah lewat, kita sudah ada 2 malam melewati Purim, tapi tentunya relevansi dan apa yang menjadi kebenaran daripada sebuah perayaan ini akan sangat mempengaruhi hidup kita, dan ini akan sangat-sangat membuat berdampak dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang akan kita pelajari malam ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah makna dan kebenaran Purim, ya. Kita tidak akan belajar halakha, ya. Sekali lagi, kita tidak akan belajar bagaimana melakukan hari raya Purim secara orang Yahudi, nggak perlu, karena kita nggak boleh melakukannya, gitu kan, karena itu bukan merupakan bagian kita. Nah, lalu yang berikutnya akan kita pelajari adalah relevansi bagi Bnei Noach. Bagaimana buat kita? Apa sih relevansinya buat kita, ya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Purim itu adalah titik kulminasi daripada pembelajaran kita terkait Amalek. Kita sudah belajar Amalek ada dalam sekitar 3 seri bila saya tidak ingat, ya kan? Ada mulai dari pengantar terus sampai dengan yang kemarin minggu lalu yang terakhir terkait dengan Amaleknya itu, ya. Itu titik kulminasinya adalah Purim, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tolong mulai dari saat ini ingat lagi, mulai review lagi sambil kita maju step by step apa yang pernah kita pelajari tentang Amalek, gitu kan. Nah, ini nanti akan berkesinambungan, ya. Dan itu sangat relevan sekali buat dalam kehidupan kita. Oke, kita akan mulai dari pertama, step by step, pelan-pelan sampai kita selesai melakukan pembahasan Purim malam ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Yang pertama kita perlu pahami adalah bulannya dulu, ya kan? Kita ya memang nggak ada aturan baku yang ketika mengajar ataupun memberikan pemahaman terkait dengan Purim itu harus mulai bulan, ya enggak. Cuman saya ingin memberikan seluas mungkin pemahaman kita terkait dengan Purim, ya. Kita sudah belajar latar belakangnya, Purim itu ada kaitannya dengan Amalek. Nah, sekarang kita belajar bulannya. Bulan di mana Purim itu jatuh, bulan di mana Purim itu terjadi, seperti itu, ya. Dan bulannya itu adalah kita tahu dan kita paham bahwa bulan Purim itu terjadi ataupun dirayakan di bulan Adar, ya. Nah, bulan Adar itu sendiri sebetulnya sekedar background, karena saya nggak akan bahas terkait dengan Hamannya di sini, ya. Seperti yang pernah kita bisa baca di dalam Megilat Ester, di dalam kitab Ester, bahwa Haman itu ketika ingin membantai keseluruhan orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia saat itu, yang waktu itu rajanya adalah Raja Ahasveros, itu dia membuang undi. Jadi Purim itu adalah undi, ya. Nah, lucu sekali Bapak Ibu sekalian, Purim yang adalah undi, gitu ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan logik, gitu ya. Itu justru dalam bahasa Persia itu artinya undi. Nah, Purim di dalam bahasa Ibrani, pur, itu adalah ada dari akar kata kaper, yaitu adalah pendamaian. Yaitu adalah yaitu tadi pengampunan, pendamaian. Ya, nah nanti kita akan kita pelajari nih hubungannya antara Purim dengan Yom Kippur, ada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tapi justru ini di sini kita belajar benar-benar bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal, bahkan sampai yang kita nggak kita bisa pikirkan dengan baik, gitu ya. Contohnya yang ini tadi, Haman itu melakukan undi yang namanya Purim, bahasa Persia. Tapi tanpa Haman sadari bahwa Purim itu adalah ada hubungannya dengan Kippur, seperti Purim, gitu loh, seperti kaper, yaitu adalah pendamaian, seperti itu. Nah, jadi boleh dikatakan Haman merancangkan sesuatu yang membinasakan buat orang Yahudi, tetapi justru dibalik itu semua tanpa diketahui oleh dia, dan orang Yahudi pun saya yakin juga nggak ngerti awalnya, ya kan, karena memang Tuhan saat itu tidak melakukan mujizat terbuka, kita semua sudah tahu bahwa itu adalah akan dibawa menjadi pendamaian, akan dibawa menjadi pengampunan bagi orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, gitu loh. Ini akan sangat luar biasa. Nah, jadi dari bulannya saja itu kita bisa memetik pelajaran yang sangat luar biasa.
undi yang dijatuhkan oleh Haman itu adalah jatuh di bulan Adar. Dan Haman berkata bahwa ini adalah bulan di mana orang Yahudi saat itu tidak memiliki hari raya, ya kan? Karena bulan Adar ini hari raya cuma satu, yaitu Purim, yaitu yang dirayakan setelah peristiwa Haman gitu. Jadi orang si Haman berkata, ini bulan sialnya Yahudi, kira-kiranya begitu. Dan ditambah lagi dia juga mempelajari sejarah gitu kan. Moshe Rabbeinu juga meninggal di bulan Adar gitu kan, tapi tanpa dia ketahui juga sebetulnya Moshe Rabbeinu itu juga lahir di bulan Adar juga gitu kan. Jadi bulan ini bukan bulan sama sekali, bukan bulan yang merupakan bulan sial buat orang Yahudi, nggak ada. Dan bahkan dikatakan bahwa orang Yahudi itu melebihi daripada apapun itu gitu kan, karena Tuhan yang apa namanya yang menaungi mereka gitu kan. Mereka nggak perlu takut selama mereka ada di dalam Torah, ya pasti Hashem akan lakukan apapun bulannya, ya no problem gitu kan. Tapi bila mana mereka melanggar, melenceng dari Torah, walaupun itu di bulan Nisan, disikat gitu kan oleh apa namanya oleh konsekuensi daripada kelakuan mereka sendiri yang menyimpang Torah. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di awal mungkin bagi yang kita yang baru bergabung gitu ya, baru yang mungkin masih memiliki pemahaman yang lama, itu nggak masalah gitu ya, karena mungkin kita masih belum paham. Apa namanya ada yang bertanya bahwa gimana ya kita ya, mungkin apakah kita perlu melakukan sesuatu agar hidup kita terhindar dari ini dan itu. Nggak perlu. Lakukanlah Torah, hiduplah dan jalanlah sesuai dengan Torah. Kalau kita merupakan seorang pekerja, bekerjalah sesuai dengan Torah. Kalau kita merupakan seorang petani, bertanilah sesuai dengan Torah. Ya kan, kalau kita seorang bisnismen, pedagang, buka toko, apapun itu, lakukanlah sesuai dengan Torah. Bila mana kita melakukan itu, nggak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian. Semua yang akan menimpa kita adalah mida keneged mida. Ya, nggak akan mungkin kita melakukan Torah, tapi yang kita terima adalah kutuk. Tidak apa namanya aturan Hashem tuh nggak gitu loh. Bila mana ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kita, itu pasti karena kita melenceng sedikit banyaknya seperti itu gitu kan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit membuka. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bulan Adar. Bulan Adar adalah bulan penebusan dan sukacita. Ya, ini bukan sama sekali seperti saya bilang tadi, bukan merupakan bulan sial, nggak ada. Itu nggak ada yang namanya bulan sial. Bulan pertama dalam kalender penanggalan Yahudi itu adalah bulan Nisan. Ya, bulan penebusan juga kita tahu kan, Israel keluar dari Mesir. Pesach itu dirayakan di dalam bulan Nisan. Makanya dikatakan haruslah ini menjadi bulan pertama daripada tahun-tahunmu. Itu perintah yang diberikan oleh Hashem segera setelah Bani Israel keluar dari Mesir, ya kan? Nah, tetapi bulan terakhir juga kita pahami adalah bulan penebusan. Israel diselamatkan juga dari Haman, dari kehancuran total juga. Jadi maksudnya apa? Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita apa namanya melihat ini semua ya, awalnya bulan awal adalah penebusan. Bulan akhir daripada penghujung tahun adalah penebusan juga dan sukacita. Artinya apa? Keseluruhan 1 tahun penuh itu adalah anugerah, penebusan, dan sukacita dari Hashem, Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan lagi lah percaya kita bahwa jangan lagi lah terjebak ya dengan wah ini ada bulan ini, bulan itu. No problem. Selama kita lakukan Torah, selama kita ada di dalam Torah, dari awal tahun sampai penghujung tahun, itu adalah apa namanya sampai dengan selesainya itu adalah penebusan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ini 100 apa namanya 360 derajat 24 jam sehari, itu sepanjang tahun 365 hari itu Hashem yang memegang kontrol dan perintah dan apa namanya dan aturan gitu ya, seperti itu. Bulan Adar adalah bulan terakhir dalam kalender Ibrani, melambangkan penebusan terakhir yang melibatkan seluruh umat manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah lambang dari bulan Adar adalah ikan. Mazalnya itu adalah ikan. Nah ini kita akan belajar, ada hal yang sangat menarik. Menurut Sefer Yetzirah ya, menurut Sefer Yetzirah di sini Bapak Ibu sekalian, ikan itu melambangkan Bani Israel. Ikan itu jelas-jelas melambangkan Bani Israel karena hidup dalam Taurat, dalam yang diumpamakan sebagai air, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita akan belajar bahwa Haman itu justru melihatnya berbeda.
karena dia memiliki pemikiran sendiri gitu kan. Nah, demikian juga dengan kita Bani Noah yang hidup dalam Taurat, ya kan. Kita boleh dikatakan jujur Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau, saya tidak sedang membual, saya tidak sedang apapun gitu ya. Kalau sekarang saya disuruh melepaskan Torah, saya nggak akan pernah bisa hidup. Saya akan kelimpungan, bingung. Ini saya pegangannya apa gitu loh. Karena simple bahwa kalau kita sudah ada dalam Torah, itu seperti kita itu seperti ikan di dalam air. Ya, bila mana ikan itu dikeluarkan dari air, kelar hidup kita. Itulah Taurat dalam hidup kita, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, dan itu benar-benar ketika kita nyemplung, ketika kita masuk di dalam Taurat, itulah yang membuat kita nyaman. Di luar Taurat justru kita takut setengah mati. Aduh, ini gimana ya? Karena sekarang kita tahu bahwa Taurat atau Torah itulah yang merupakan paduan dan itulah yang merupakan panduan yang diberikan oleh Hashem untuk setiap umat manusia. Gitu kan? Nah, lanjut terkait dengan hal ini, identitas dan kemuliaan orang-orang yang hidup di dalam Taurat ini tidak diketahui umum karena tenggelam dalam air. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan saat ini. Fakta bahwa masih belum banyak bangsa-bangsa lain non-Yahudi, bahkan di dalam orang Yahudi sendiri pun masih banyak yang belum apa ya, sungguh-sungguh di dalam Taurat gitu kan ya. Karena memang sepertinya ini tenggelam, sepertinya itu kayak apa ya, kita perlu memasukkan diri kita ke dalam air baru kita mengerti, oh seperti ini toh gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini masih belum dipahami. Jadi levelnya itu kita perlu apa ya, ada ekstra usaha sedikit, yaitu menenggelamkan diri kita. Bukankah kita semua demikian? Kita lepaskan semua yang lama ya kan, kita lepaskan zona kenyamanan kita. Kalau mau gampang Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita nggak usah ngapa-ngapain ya kan, stay aja di tempat kita yang lama, di kepercayaan kita yang lama, udah selesai, nggak perlu pusing gitu kan. Kita nggak perlu khawatir nanti bagaimana pandangan orang, bagaimana sikap orang terhadap kita, ini dan itu gitu kan. Nah, tetapi karena kita mau melepaskan kenyamanan kita yang dahulu, lalu kita mulai mencoba menenggelamkan diri di dalam Torah, kita bisa mengerti, oh ternyata seperti ini. Dan ternyata di dalam Torah, di dalam air, itulah lingkungan, itulah lingkungan ekosistem kita yang sejati, yang sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Nah, saat penebusan terakhir yang dilambangkan dengan sukacita Purim, seluruh dunia akan mengenal Taurat. Nah, ini ada hubungannya dengan air, ada hubungannya dengan ikan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam Yeshayahu 11 ayat 9 kalau kita baca bersama di sini Bapak Ibu sekalian, Yeshayahu pasal 11 ayat 9 kita baca bersama-sama di sini. Lo yareu yashehitu bekol harkadshi. Dikatakan apa? Maka mereka tidak akan lagi merusak dan menghancurkan di gunung kudusku. Ya kan? Kimalah haaretz de'ah et Hashem. Karena seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Hashem. Dikatakan apa di sini? Kamayim layam mekasim. Seperti air menutupi dasar lautan. Lihat, air. Taurat itu dilambangkan dengan air. Kebenaran akan Hashem itu dilambangkan dengan air, Bapak Ibu sekalian. Jadi di ujung daripada zaman ini nanti, setelah penebusan terakhir, semua manusia itu akan menjadi ikan. Artinya apa? Semua manusia itu yang dahulunya itu kelojotan ketika mendengar Torah, wah Taurat ya, wah kelojotan gitu, apapun. Kelojotan karena benci, kelojotan karena alergi, kelojotan karena bingung, apapun itu. Nanti setelah penebusan terakhir, itu dapat hidup dan bahkan hanya bisa hidup dalam kebenaran Taurat. Seperti air menutupi dasar lautan. Bila mana air menutupi dasar lautan, bila mana air menutupi seluruh bumi, artinya apa? Seluruh manusia ini kan ada dalam tanda petik dalam air gitu kan. Artinya manusia ini seperti ikan gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Adar ini adalah bulan penggambaran daripada ujung daripada nanti olam haba. Ujung daripada dunia ini seperti apa? Ujung daripada dunia ini adalah seluruh manusia, seluruh bumi akan dipenuhi oleh kebenaran
kebenaran Taurat, dan manusia akan bisa hidup di dalamnya, nggak lagi kelojotan, gitu kan? Nah sekarang ini orang banyak kelojotan ketika mendengar Taurat karena nggak ngerti, dipikirnya, wih takut ah, seperti orang yang apa ya, yang nggak pernah lihat air, lalu ngeri ngelihat air banyak besar seperti itu kan, ngeri banget. Jangankan melihat laut, ngelihat kolam aja, ngelihat kolam renang aja ngeri banget kan. Begitu mau turun, kasih itu dulu, jari dulu, gitu kan. Begitu merasakan, waduh, tapi lari lagi kayak gitu. Tapi nanti di ujungnya, baru sekalian, kita semua akan berenang di dalam Taurat. Kita semua akan menjadi seperti ikan di dalam Taurat. Luar biasa ya. Nah inilah Purim, dan inilah sesuatu yang nanti yang kebenaran yang ada, yang terkandung di dalam Purim, Bapak Ibu sekalian. Purim adalah pesan penebusan terakhir. Purim adalah penggambaran daripada dunia yang akan datang. Nah, itu yang harus ada di dalam kepala kita. Dan itulah yang ketika kita Bnei Noah memperingati Purim dengan kita membaca kitab Megilat Ester seperti itu, dan makan malam bersama dengan keluarga, ada di dalam intelek kita, di dalam kepala kita adalah ini adalah kita mencicipi nanti di olam haba itu seperti apa, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini dulu, sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan dulu sekarang. Nah, ketika undi atau purnya Haman itu jatuh di bulan Adar, Haman bersuka cita karena ia melihat lambang dari bulan Adar adalah ikan, gitu kan. Dia senang, wah, tepat sekali ini. Chazal menjelaskan bahwa Haman itu bersuka cita, dan Haman itu memiliki argumen kenapa dia bersuka cita dan kenapa dia juga senang ketika undinya itu jatuh di bulan Adar, karena dia menganggap bahwa dirinya adalah ikan besar yang akan memakan ikan-ikan kecil, yaitu orang-orang Yahudi. Sangat logis, Bapak Ibu sekalian, sangat logis. Haman itu ada di posisi ikan besar karena saat itu dekrit Raja Ahasveros itu sudah dikeluarkan ke seantero Persia. Ya kan? Dekrit itu sudah dikeluarkan ke seantero Persia. Jadi artinya boleh dikatakan dia sudah memiliki produk hukum. Dia sudah cincinnya Ahasveros saja sudah diberikan kepada Haman, gitu kan. Artinya ya dia udah posisinya di atas angin banget, gitu kan. Artinya ya benar-benar seperti seperti kapak untuk menebas itu sudah ada di leher orang Yahudi, gitu kan, tinggal dites gitu aja. Maka benarlah dan maka masuk akal lah bila mana si Haman itu berkata bahwa aku ini ikan besar. Sebentar lagi aku akan makan nih orang Yahudi. Gitu loh Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, kita tahu. Dan kita tahu juga Haman adalah keturunan Amalek. Dia sangat-sangat tidak menghormati Tuhan sebagaimana karakteristik daripada Amalek. Ya benar, dia benar-benar bodoh amat sama Tuhan, gitu kan. Orang Yahudi yang sudah banyak mujizat apa segala macam, dan bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada buat Haman, karena dia Amalek, bodoh amat. Dia apalagi ada di posisi di mana dekrit itu, di mana keputusan itu, cincin materai daripada Ahasveros itu sudah ada dalam tangannya. Ya sudah. Artinya pasti saya yang menang. Kira-kira Haman berkata demikian. Gitu kan? Nah, justru Hashem membuat keajaiban. Di mana ikan kecil, yaitu orang Yahudi saat itu yang hidup di kerajaan Persia, menelan ikan besar, Bapak sekalian. Orang Yahudi yang sudah ada dalam dekrit justru bisa berbalik menghabisi Haman dan Amalek. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, bagaimana Hashem itu bekerja dengan tidak kelihatan, dan bagaimana Hashem itu benar-benar bila mana memang pembelaan Hashem itu tidak akan pernah lepas daripada orang-orang yang mengasihi Hashem dan setia kepada Torah. Dalam hal ini orang Yahudi ketika kita bicara konteks dengan Haman, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ingat, bulan Adar itu juga ada hubungannya dengan air, ya kan? Tadi kita bahas bahwa ada hubungannya dengan air, terus mazalnya itu adalah ikan, gitu kan. Haman juga bahkan sampai happy, gitu kan. Dan ingat juga Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang berhubungan dengan ikan, itu adalah di dalam kitab Yunus, gitu kan. Dan ikan ini
ikan besarnya ini Haman sebenarnya nggak salah juga. Haman itu sebetulnya nggak salah juga ketika dia bilang bahwa aku adalah ikan besar. Betul, karena dia itu adalah orang Amalek. Ya kan, kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu sampai dengan tiga minggu berturut-turut bahwa Amalek ini adalah bentuk fisik daripada kejahatan yang mana awalnya itu adanya di Esau gitu kan. Jadi kejahatannya Esau itu full banget, nurunnya itu adanya di sebuah bangsa yang namanya Amalek. Dan Esau ini kita sudah pernah belajar ketika kita belajar Yom Kippur, ketika kita sudah sedang memperingati Yom Kippur, kita membahas kitab Yunus dan Olam Haba. Ini slide-nya nih, saya kopikan masuk ke sini, ya kan, dengan harapan Bapak Ibu sekalian ingat gitu kan. Dan di sini kita belajar bahwa Leviathan ketika Yunus itu ditelan oleh ikan besar itu ya, dan dibawa masuk ke dalam dasar laut, Yunus itu diberi lihat Leviathan, dan Leviathan itu ikan besar itu adalah Esau itu adalah Amalek gitu kan. Jadi betul Haman itu adalah ikan besar. Nah, tapi justru di sini kita paham bahwa di dalam kitab Yunus dikatakan bahwa Leviathan, ikan besar itu akan disembelih di akhir zaman dan dagingnya akan dihidangkan dalam pesta orang-orang benar. Artinya apa? Di akhir zaman, kejahatan yang dilambangkan dengan Leviathan, kejahatan yang awalnya itu terada di dalam dirinya Esau, yang full itu ada di dalam bangsa Amalek, yang sudah kita pelajari juga bahwa Amalek sekarang bangsanya sudah tidak ada, tetapi konsep kejahatannya itu justru menyebar luas ke seantero dunia, itu di akhir zaman akan disembelih. Artinya apa? Kejahatan itu tidak akan ada lagi. Dan dagingnya akan dihidangkan dalam pesta orang-orang benar. Artinya apa? Orang-orang benar itu bersukacita. Orang-orang yang sudah keluar daripada kejahatan yang itu, daripada Leviathan itu, justru bersukacita. Aku sekarang sudah bebas. Artinya itu orang-orang benar yang berpesta dengan makan daging Leviathan gitu. Itu artinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi benar-benar bersukacita karena sudah bisa selesai daripada kejahatan, seluruh kejahatan. Jadi mbahnya kejahatan itu udah beres gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kapan kita belajar tentang Yunus? Itu adalah saat kita belajar Yom Kippur. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, Yom Kippur itu kitab yang wajib dibaca oleh orang Yahudi saat perayaan Yom Kippur adalah kitab Yunus. Luar biasa ya. Purim, Yom Kippur. Jadi ada hubungannya kan? Kata-katanya saja mirip. Purim, Pur, Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah nanti kita bahas ya. Nanti kita akan bahas bahwa sebetulnya ada dan akan sangat berhubungan erat sekali dengan Purim, Yom Kippur ya. Dan bukan kebetulan juga Yom Kippur itu membahas Yunus, dan bukan kebetulan juga Yunus itu ditelan oleh ikan gitu kan. Jadi nyambung gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai di sini ya kita lihat ada benang merahnya, luar biasa Hashem itu. Ada benang merahnya dengan perlambangan ini air, dengan perlambangan ikan, bulannya bulan Adar, lambang daripada bulan Adar, mazalnya itu adalah ikan. Wah, semuanya itu nyambung. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengenal kebenaran Torah dengan pengajaran yang benar. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi ikan itu sangat berhubungan dengan penebusan terakhir. Oke, lanjut. Sekarang Purim. Kita belajar tadi kan sudah saya singgung sedikit. Kita masuk ke dalam Purim sekarang. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa Yom Kippur ada hubungannya di situ ya. Yom Kippur itu adalah hari pendamaian, kaper. Kaper itu adalah cover. Ya pendamaian gitu kan. Cover. Pengampunan boleh juga seperti itu. Jadi Yom Kippur adalah hari pendamaian, ya kan? Tetapi Yom Kippur juga bisa kalau dibelah, kalau dipenggal ininya nih di sininya ya, itu adalah Yom Kippurim. Jadi hari seperti Purim, karena ki itu di sini adalah kalau dipenggal ki saja itu adalah seperti, gitu kan? Luar biasa ya. Jadi
ini benar-benar apa ya? Orkestrasi Hasyemnya itu kentara banget sih kalau menurut saya, gitu kan? Nah jadi Yom Kippur juga memiliki makna hari seperti Purim. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan hari seperti Purim, mana yang lebih luar biasa? Mana yang lebih besar? Yom Kippur atau Purim? Coba jawab. Dikatakan hari seperti Purim. 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 Berarti yang lebih tinggi itu adalah Purim. Berarti yang lebih sakral, yang lebih bobotnya lebih besar, sakral ini dalam arti ini ya, dalam arti bobot gitu ya, itu adalah Purim. Karena hari pendamaian itu dikatakan hari seperti Purim. Wah, luar biasa Bapak sekalian. Tadi makanya saya giring Bapak sekalian ke dalam pertanyaan dari hari raya orang-orang Yahudi yang dirayakan, yang menurut pemahaman kita sampai dengan tadi beberapa menit yang lalu, mana yang merupakan bobotnya paling besar? Semua sepakat, semua satu suara berkata Yom Kippur, hari pendamaian. Nggak salah. Karena kita belum mengerti, gitu kan? Nah, sekarang di sini dibuka bahwa hari pendamaian itu justru seperti Purim, yang artinya Purim itu bobotnya lebih luar biasa. Nah, kenapa bobotnya lebih luar biasa? Ini yang nanti kita akan pelajari, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan sedikit merasakan taste yang namanya olam haba saat kita mempelajari Purim. Ini bukan perkataan saya, itu adalah perkataan yang diajarkan oleh Rabi pembimbing kita semua, Rabi Moshe Peretz. Beliau menjelaskan terkait dengan Purim. Ketika saya belajar bersama dengan beliau one on one setiap minggu, kebetulan karena memang pas lagi Purim ya, beliau ajarkan Purim. Ya ini, kita itu taste sedikit daripada nanti olam haba itu saat di Purim, Bapak sekalian. Ya, kita lanjutkan. Olam hazeh, ini pemahamannya. Olam hazeh itu adalah dunia saat kita hidup sekarang ini. Ya, dunia saat ini di mana kita hidup sekarang itu adalah olam hazeh. Dunia yang umurnya secara penanggalan kalender itu adalah 5.782. Itulah olam hazeh. Ya. Nah, di dalam olam hazeh, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bisa mengalami hadirat Hasyem, orang harus berhenti dari kesibukan sehari-hari dan fokus kepada hal yang spiritual. Tidak ada yang menyanggah, saya yakin tidak ada yang nggak setuju seperti itu. Makanya kita perlu tefilah, ya kan? Kita stop dulu, kita tefilah, kita fokus, ya kan? Makanya ada apa lagi? Orang Yahudi ada yang namanya Syabat. Stop dulu dari pekerjaannya, fokus, ya kan? Itulah yang harus dilakukan di dalam olam hazeh, Bapak-Ibu sekalian, di dalam dunia saat ini, gitu ya. Hari-hari besar Yahudi dirayakan dengan pedoman Syabat. Tadi kita sudah bahas, ya kan? Makanya saya tanyain sehingga kita bisa paham gitu loh, ya. Dan bahkan untuk Yom Kippur itu ditambah dengan puasa sehari penuh, 25 jam, sehari plus sejam. Gitu kan? Minimalnya seperti itu untuk orang Yahudi ya, bukan untuk Bnei Noah. Oke? Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, benarlah bahwa, dan kita semua saya yakin sepakat bahwa untuk bisa mengalami hadirat Hasyem, saya ulang, orang harus berhenti dari kesibukan sehari-hari dan fokus kepada hal spiritual. Saya tambahkan sedikit, bahkan untuk orang-orang yang susah banget gitu loh fokus sama Hasyem, ya kan? Taurat itu memberikan jalan, yaitu nazir. Artinya apa? Pantang segala macam. Pantang yang enak-enak gitu kan. Ya itu loh. Itu yang dikatakan di dalam kitab Imamat. Silakan baca sendiri aja. Ya, nazir Bapak-Ibu sekalian. Demi apa? Ya demi agar dia bisa ini fokus kepada Hasyem. Karena mungkin dia saking sangat kuatnya, saking halo. Shalom. Tadi sempat keputus. Izin sempat diulang. Ya. Sampai mana? Sampai di orang-orang yang susah untuk fokus dengan Hasyem. Baik, Todarabah. Jadi untuk orang-orang yang susah fokus dengan Hasyem, Taurat kan memberikan jalannya gitu kan. Kalau udah bener-bener nggak bisa banget, jadi nazir, ya. Jadi berpantang gitu kan, pantang yang enak-enak gitu kan. Tapi tidak boleh selama seumur hidup. Hanya boleh dilakukan
sampai batas waktu tertentu gitu, dalam arti untuk melatih tubuhnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan memang itulah kenyataan di olam hazeh gitu ya. Nah, jadi kita harus kalau kita ingin mengalami hadirat Tuhan, kalau kita ingin mengalami bukan mengalami hadirat Tuhan yang seperti yang konsep tetangga sebelah gitu. Maksudnya kalau kita ingin berfokus kepada Hashem, ingin jernih kita punya, ya kita harus berhenti gitu. Kita nggak bisa sambil melakukan gitu kan. Kita nggak bisa sambil melakukan aktivitas normal seperti itu ya. Itu yang terjadi di olam hazeh Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi di olam haba, bila mana kita sudah mengenal keseluruhan kebenaran, maka tidak perlu lagi melakukan hal khusus untuk itu. Artinya apa? Kita itu sudah ngecun sama Hashem. Teng gitu loh. Contohnya yang paling mudah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih belum mengerti matematika, kita masih baru belajar matematika, kita masih punya tabel, ya kan? 1 tambah 1 sama dengan ini, 2 tambah 2 sama dengan ini. Oke. 1 kali 1 sama dengan ini, 2 kali 2, segala macam gitu kan. Kalau kita masih baru belajar matematika. Nah, tapi nanti ketika kita sudah paham ini semua, udah di luar kepala, ya kan? Maka kita nggak perlu lagi kan, nggak perlu nengok, nggak perlu belajar lagi masalah matematika dasar. Langsung bisa mengerjakan bahkan mungkin aljabar, trigonometri, apapun segala macam. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, olam hazeh itu adalah matematika dasar. Kita masih satu ini itu bila mana kita udah mulai nggak konsen, bubar lah, kita nggak ngerti kan. Nah, tetapi olam haba itu adalah matematika tingkat lanjut analoginya. Jadi kita udah langsung paham gitu loh. Taurat yang dasar itu kita sudah paham. Oh, seperti ini. Oke, fine. Jadi nggak perlu diingat-ingat lagi, nggak perlu kita harus fokus seperti apa lagi. Itunya sudah beda, alamnya sudah beda Bapak Ibu sekalian. Karena di olam haba, bahkan sebelum olam haba, persiapan menuju olam haba dikatakan di dalam kitab Yeshayahu tadi pasal 11 ya kan? Ayat yang ke-9 berkata apa? Seluruh bumi itu akan penuh dengan pengetahuan akan Hashem. Seluruh bumi itu penuh dengan Taurat gitu loh. Jadi sudah beda. Nah, jadi saat olam haba itu kita nggak perlu lagi untuk kita fokus dulu ya, kita untuk berkoneksi dengan Hashem. Enggak. Bayangan yang paling gampangnya Bapak Ibu sekalian itu adalah keadaan Adam dan Hawa ketika mereka belum makan buah pengetahuan. Mereka itu sangat-sangat mengerti, benar-benar sangat mengerti hadirat Hashem, enak sekali, flowing seperti itu. Itu keadaannya seperti itu, ya. Jadi nggak tidak seperti sekarang, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya ini semua? Keadaan olam haba ini bisa kita cicipi saat Purim, ya. Keadaan di mana kita bisa full dengan ada akses kepada olam haba itu kita bisa cicipi saat Purim. Nah, dan menurut sebelum ke sana, maka dari itu Purim itu dirayakan tidak dengan berpedoman Syabat. Jadi Purim itu perayaannya nggak berkata bahwa kamu ya orang Yahudi kamu harus stop ya, kamu harus perlakukan ini seperti Sabat, enggak. Orang Yahudi normal aja gitu loh, kemana jalan, kemana kesini, bahkan mereka harus jalan-jalan gitu kan, harus ketemu teman yang lama nggak ketemu, dicari lagi kabarnya, diberikan makanan, pemberian apapun, itu mitzvahnya seperti itu, ya. Sementara kalau Syabat nggak boleh kan, itu harus diem, harus bener-bener di dalam rumah saja gitu kan. Kalau yang punya keluarga, kalau yang nggak punya keluarga ya gabung di sinagog, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini beda sekali. Jadi benar-benar keadaan olam haba ini kita cicipi di saat Purim. Nah, Rabi Moshe Peretz itu mengatakan bahwa saat olam haba itu bahkan kita itu bisa ngerti esensi daripada Hashem itu dalam seluruh ciptaan. Dalam seluruh ciptaan fisik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi makanya kalau yang masih punya pola pikir bahwa kehidupan yang akan datang itu adalah spiritual, itu salah besar. Makanya saya bingung kalau ada pengajaran yang berkata bahwa kehidupan nanti, kehidupan yang harus menjadi tujuan daripada manusia itu adalah kehidupan spiritual. Sorry, maaf, Taurat tidak mengatakan demikian gitu loh. Apalagi pengajaran yang berkata bahwa dia adalah penggenapan Taurat, tapi yang diajarin beda sama sekali. Itu kan tanda tanya besar. Pengajaran Taurat berkata bahwa
Olam haba itu fisik. Itu fisik. Itu fisik, benar-benar fisik Bapak Ibu sekalian. Bukan awan-awan, bukan spiritual. Enggak ya. Dan kita bisa cicipi saat Purim. Nah, maka dari itu Hazal mengajarkan bila kita timbang bobot hadirat ilahi yang didapat dari hasil berfokus pada hal-hal spiritual dibandingkan dengan bobot hadirat ilahi yang didapat ketika kita bersuka cita dan melakukan kegiatan normal, kegiatan manusia, yang nomor 2 itu bobotnya lebih mulia. Ini yang perlu kita pahami Bapak sekalian. Jangan lagi, bukan, jadi gini ya Bapak sekalian, bukan berarti kita, kalau begitu kita nggak perlu hal yang spiritual dong saat ini. Udah kalau gitu kita nggak perlu tefilah dong saat ini. Udah kalau gitu kita nggak perlu belajar Taurat dong saat ini. No. Kita saat ini masih ada di olam hazeh, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita masih ada di olam hazeh. Kita harus lakukan itu. Kita nggak bisa nggak lakukan itu. Tetapi maksud daripada pengajaran Hazal ini adalah kita mulai mengadaptasikan diri kita bahwa nanti di olam haba itu tidak seperti di olam hazeh. Di olam haba, bobot hadirat ilahinya itu lebih berat, lebih besar, dan didapat ketika kita bersuka cita, ketika kita melakukan kegiatan normal dari semua alam fisik ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya seperti itu. Dan latihannya itu adalah kita saat Purim. Saat di hari Purim, itu latihannya. Kita tetap engage dengan keluarga kita tetap ngobrol sama teman-teman kita segala macam sambil merasakan hadirat Hashem yang lebih luar biasa seperti itu. Ya, jadi wah ini sesuatu yang ini banget gitu loh. Jadi kalau mungkin ada tadi salah seorang rekan kita yang berkata, aku kok masih belum menikmati ya mungkin karena belum mendapatkan pengajarannya. Nah, saya Bapak Ibu sekalian ketika belum memahaminya juga bingung, Purim buat apa sih? Pakai topeng lah ini. What is it gitu kan? Karena belum mengerti. Tapi setelah mengerti ini, saya justru sangat-sangat bukan berarti saya mengesampingkan yang lain gitu ya. Enggak, sekali lagi. Tetapi bila mana Hashem izinkan kita mencapai lagi kepada perayaan Purim, kepada hari di mana Purim itu ada, itu kita memiliki pola pandang yang berbeda. Langsung saya dan keluarga itu berkata, ini kesempatan untuk nyicipin olam haba. Oke, no problem. Gitu loh, sekalian. Ya.